Siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sudah makan siang? Sudah, Bu. Apa lagi tadi? Telur. Telur. Terus? Sayur. Sayur. Ya. Oke. Baik anak-anak, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kita dari pagi sampai siang hari ini. Pertama dulu, sebelum kita memulai materi atau pelajaran kita, berdoa kita dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan ke depan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Amin. Sebelum kita mulai materi kita untuk hari ini, Ibu absen dulu ya. Hilda Fernanda Bulele, Sersi Gregua. Semua hadir? Hadir. Sebelum Ibu kita memulai materi pelajaran kita yang baru mengenai zat dan karakteristik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang makhluk, klasifikasi makhluk hidup, di mana pada makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Ibu tanya dulu, apa ciri-ciri daripada makhluk hidup? Kasih tangan. Ya, silakan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Pekat kepada kebesaran, 6. Membutuhkan makanan dan minum. Ya, tujuh. Siapa lagi yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada tujuh. 1. Bergerak, 2. Berkembang, 3. Bernafas, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Makan dan minum, 6. Dan terhadap rangsangan, yang 7. Beradaptasi. Itu nama ciri daripada makhluk hidup. Paham? Nah, sekarang kita mulai materi yang baru mengenai zat dan karakteristik. Tujuan pembelajaran mengenai zat dan karakteristik ini yaitu 1. Menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Nah, yang kedua ini kita bahas satu persatu mengenai menggolongkan karakteristik makhluk hidup. Klasifikasi zat. Zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sudah pernah melihat besi? Sudah. Besi. Termasuk besi jendela. Termasuk
air, dan udara. Itu contoh daripada zat. Kemudian materi ini diklasifikasi dengan dua cara, yaitu sifat materi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Di mana pada sifat fisika, sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Contohnya, wujud, warna benda, massa jenis, titik lelah, titik didih, atau sifat lain. Ibu tanya dulu, sifat fisika ini selain contohnya apa di dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Siapa yang tahu? Ibu ambil salah satu contoh, ya. Warna benda. Warna apa kertas ini? Putih. Warna putih. Itu contoh daripada warna benda. Nah, sekarang masuk kita mengenai sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat suatu materi yang dapat diketahui jika materi tersebut bereaksi dengan materi lain. Itu pengertian daripada sifat kimia. Contoh daripada sifat kimia termasuk bensin. Dapat melihat bensin? Sudah. Bensin ini saat ini mudah terbakar. Oleh itu, dapat dikatakan bahwa sifat kimia bensin adalah mudah terbakar. Contohnya, sifat kimia itu mudah terbakar dan mudah meledak. Mengenai klasifikasi materi berdasarkan keadaannya, di mana pada setiap atom atau molekul dikurung oleh atom atau molekul tetangganya, menyebabkan tidak bisa berpindah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah zat padam memiliki bentuk dan volume tertentu. Contohnya, padatan berlian, logam, dan air, bensin, dan alkohol. Yang kedua, mengenai klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Materi terbagi menjadi dua kategori, yaitu substansi murni dan substansi tidak murni. Di mana pada zat murni ini memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, unsur nitrogen hanya tersusun dari atom hidrogen saja. Yang kedua, unsur oksigen hanya tersusun dari atom oksigen saja. Di mana pada sifat oksigen dan nitrogen tidak tampak pada zat yang dibentuk dari keduanya. Misalnya air. Air itu dalam bahasa Latin adalah H2O. H artinya hidrogen. Kalau O oksigen. Bagian terkecil
dari suatu unsur disebut dengan atom. Di mana pada unsur ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Yang ketiga itu memiliki sifat masing-masing. Secara umum dulu, unsur logam memiliki sifat berwarna putih. Memiliki sifat berwarna putih, mengkilap, ya kan? Mempunyai titik lebih rendah, dapat mengantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Itu unsur daripada logam, di mana unsur logam itu ada beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tembaga, seng, platina, dan emas. Itu contoh daripada unsur logam. Yang kedua, unsur non-logam, di mana pada umumnya unsur logam ini memiliki sifat tidak kilat, menghantar arus listrik yang buruk dan tidak dapat ditempa. Unsur semi logam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Karena beberapa unsur semi logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah silikon. Senyawa adalah zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Yang terakhir atau bagian C mengenai campuran. Campuran ini adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Di mana campuran ini ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Arti daripada homogen itu apa? Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbedaan zat-zat campur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen. Ya, itu contoh atau maksud daripada homogen. Contohnya larutan garam dalam air dan larutan gula dalam air. Begitu juga campuran heterogen. Campuran yang setiap bagian-bagian tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat tercampur. Itu tidak sama. Kalau ada pertanyaan, persilakan. Apa perbedaan sifat fisika dan sifat kimia? Siapa yang tahu dulu? Ya. Perbedaannya yaitu sifat fisika dapat diketahui atau diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sedangkan sifat kimia yaitu sifat yang baru kita ketahui ketika materi tersebut bereaksi atau melakukan sesuatu. Mengerti? Nah, itu sifat fisika. Ibu ulangi sekali lagi.
Nah, sifat fisika sifat yang dapat diukur dan diteliti, sedangkan sifat kimia sifat suatu materi yang dapat diketahui. Ada lagi pertanyaan? Apa itu sifatnya? Sifat unsur logam itu yaitu satu menghantar listrik. Yang kedua terlihat menghilang. Itu dia sifat unsur logam. Sebelum Ibu bagikan RKPD, kalian tonton ini video ini dulu. Terdengar suaranya? Nampak? Ini namanya zat padat, zat cair, gas. Coba dipahami ya. Pada zat padat, zat cair, tentunya sesuai wadah. Volumenya tetap, terdapat jarak antara partikel. Sedangkan zat gas bentuknya dan volumenya berubah-ubah. Jarak antar partikelnya sangat rendah. Daya tarik antar partikelnya sangat lemah. Pada saat kita kasih air, apa gambar itu? Apa yang terjadi? Berubah warna. Jadilah fotonya. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya sesuai dengan kelompok kemarin yang Ibu tentukan. Mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 namanya dibuat namanya zat padat. Itu nama daripada kelompok 1. Kelompok 2 cair dan kelompok 3 gas. Paham? Kelompok 2 kelompok 3 Ibu berikan waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 25 menit. Sama di sini ditulis nama. Ini ngerti kan? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Apa yang tidak mengerti ditanya. Gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ada soal yang tidak mengerti. Semua mengerti? Kamu lagi ya? Berjuang dan harus
Ada yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Coba maju ke depan. Baca dulu nama kelompoknya dulu. Nama kelompok 1. Ciri kami adalah 1. Berdasarkan informasi di atas, wujud Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong diperhatikan. wujud zat kelompok menjadi 3, yaitu 1. Zat padat, 2. Zat cair, 3. Zat gas. Gantian. Nomor 2. Tuliskan pengertian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asal. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Jarak antara artikel zat padat rapat dan teratur, zat cair kuat, zat gas sangat lemah, zat cair agak kuat, gas sangat lemah. Ada masukan? Kelompok 1. Iya, kelompok lain. Ada yang kalian tanya? Kelompok 1. Enggak ada. Tugas yang mereka penuhkan adalah benar. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Belakang. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Coba maju ke depan. Nama kelompok 1. Krisya Renata Bulele, 2. Maria Fetty Gule, 3. Widya Maksya Halawa, 4. Febri Rangga Tia Waluhu, 5. Jupi Karya Halawa. 1. Berdasarkan informasi di atas, wujud zat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, zat gas. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Mana kelompok 3? Ada pertanyaan? Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Tugas yang atau LKPD yang kalian kerjakan tadi itu sangat atau benar. Perhatikan di sini mengenai ciri dan karakteristik. Ya. Zat padat, zat cair, gas. Nah, di mana ciri dan karakteristik jarak antara artikel pada zat padat, rapat dan teratur. Pada zat cair, kuat. Pada gas sangat renggang. Volume, ciri dan karakteristik volumenya tetap, zat padat tetap, zat cair tetap, gas berubah. Ciri dan karakteristik mengenai bentuk, zat padatnya tetap, zat cairnya sesuai wadah dan gas berubah. Gaya tarik antara partikel, zat padatnya sangat terbatas, hanya bisa bergetar dan sangat kuat. Zat cair agak kuat dan gas sangat lemah. Sebelum Ibu akhiri materi kita pada hari ini, minggu depan masuk kita pada mengenai larutan. Sebelum kita akhiri, Ibu kasih tugasmu di rumah. Boleh kan? Soal 9 mengenai
lemon. Ini kelompok 2 yang bawa jeruk. Kelompok 1 kamu bawa air dengan teh. Kelompok 3 tugasmu kamu bawa minyak dengan air putih. Itu bawa minggu depan. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Bernyanyi baru berdoa. Bisa iman teguh. Bangkit, doa nama Yesus, tiga ya. Bangkit, doa nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri semesta. Kalahkan budaya kita dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus di atas yang semua. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Minggu depan kita lanjutkan. Siswa kami